Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Senang rasanya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa kembali menjumpai saudara-saudara sekalian yang ada di manapun, sekalipun melalui video ini. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang malam ini firman Tuhan akan berbicara tentang hidup Hamasyah, mati keuntungan. Nah saudara, waktu-waktu ini saya banyak mendengar kabar atau berita duka cita yang datang baik dari orang-orang yang saya kenal maupun orang yang tidak saya kenal saudara. Belum lama orang yang saya kenal meninggal, datang berita tentang orang lain lagi yang saya kenal juga, yang juga meninggal. Dan baru beberapa hari orang kedua yang saya kenal itu dipanggil Tuhan, saya sudah mendengar lagi berita tentang orang yang saya kenal juga, yang juga dipanggil oleh Tuhan. Sampai yang terakhir yang saya layani sendiri pemakamannya adalah saudara kekasih kita Pak Teddy yang juga dipanggil oleh Bapak Yahweh pulang. Nah, dari peristiwa dipanggilnya orang-orang yang saya kenal oleh Tuhan ini, saya teringat akan perkataan Rabi Saul di dalam kitab Filipim atau kitab Filipi pasal pertama ayat yang ke-21 yang dikatakan Ki Hamasyah hu hayai Wahamawet rewahli, yang artinya sebab bagiku hidup itu Hamasyah dan mati adalah keuntungan. Ayat ini saudara, saya yakin ini tidak asing di telinga kita. Dan ayat ini sering disampaikan dalam khotbah-khotbah pemakaman. Dan ayat ini adalah perkataan dari Rabi Saul ketika Rabi Saul sedang melayani di Filipi. Saya tidak tahu apakah ayat ini bagi orang-orang yang saya kenal yang sudah dipanggil Tuhan, ayat ini menjadi ayat kesukaan atau ayat yang disukai oleh mereka atau tidak. Saya tidak tahu saudara. Apakah selama mereka hidup, mereka juga menjadikan ayat ini sebagai ayat yang disukai atau tidak? Saya tidak tahu. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kalau kita berbicara soal kematian, bagi sebagian orang, kematian itu dianggap sebagai satu hal yang menakutkan. Saya coba merenungkan sebetulnya apa yang membuat orang itu takut dengan kematian. Dan ketika saya coba renungkan apa yang sebetulnya membuat orang itu takut dengan kematian, di situ saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, orang takut mati karena belum siap berpisah dengan orang-orang yang dikasihi. Tentu saja tidak ada orang yang pernah siap dan sanggup untuk berpisah dengan orang-orang yang dikasihi untuk selama-lamanya. Kemudian saya juga coba merenungkan kenapa orang itu sebetulnya takut mati atau takut dengan kematian. Orang takut dengan kematian karena masih ingin ada di dunia ini dan masih ingin menikmati indahnya dunia ini. Dia berpikir, aku belum puas hidup di dunia yang indah ini. Aku masih ingin menikmati dunia ini dan segala keindahan-keindahannya. Lalu saya juga coba merenungkan lagi saudara. Kenapa orang itu takut dengan kematian? Orang takut mati karena melihat kematian itu sebagai satu misteri. Artinya di dalam pikiran orang tersebut, dia berpikir, pada saat aku mati nanti, aku itu ngapain aja ya di alam kematian sana. Jadi karena saking takutnya dengan kematian, sampai-sampai pikirannya itu mikir terlalu jauh ke depan.
Kira-kira apa yang akan terjadi dengan dirinya ketika ada di alam kematian kelak? Tetapi saudara, ada juga orang yang takut mati karena takut disiksa ketika ada di dalam kuburan kelak ketika dia mati nanti. Karena dia merasa kalau dirinya itu masih banyak dosa, maka dia berpikir, wah kalau aku mati sekarang sedangkan aku masih banyak dosa, wah ini nanti aku bisa disiksa di alam kubur. Kasihan ya, sudah mati masih disiksa. Tapi puji Bapak Yahweh, konsep seperti ini tidak kita kenal dan tidak ada di dalam iman percaya kita. Jadi ini beberapa hal yang coba saya renungkan yang membuat orang itu takut mati atau takut dengan kematian. Nah, tetapi melalui Rabi Saul kita diberitahu satu hal, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kematian itu bukan sesuatu yang harus kita takuti. Bahkan Rabi Saul mengatakan kalau aku hidup, hidupku itu hamasyah. Artinya hidupku itu untuk melayani Yesus Sang Masiah itu. Tapi kalau aku mati, bagiku mati adalah keuntungan. Artinya kelak ketika aku mati, aku akan berjumpa dengan Yesua yang aku layani semasa hidupku. Bagi sebagian orang, saudara, secara khusus orang-orang yang takut mati atau takut dengan kematian, apa yang dikatakan oleh Rabi Saul ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja. Karena bagi mereka kematian itu menakutkan dan sebuah misteri, tapi ini kok Rabi Saul justru mengatakan kematian itu sebuah keuntungan. Tadi di depan saya sudah menyampaikan kenapa orang itu takut dengan kematian. Dan ada beberapa hal orang itu takut dengan kematian. Nah, maka saya katakan bagi sebagian orang, secara khusus untuk orang-orang yang takut dengan kematian, apa yang dikatakan oleh Rabi Saul ini tidak bisa diterima begitu saja. Karena bagi mereka kematian itu sekali lagi sesuatu yang menakutkan dan kematian itu sebuah misteri. Saya percaya saudara, dulu ketika Rabi Saul belum percaya kepada Yesua atau ketika Rabi Saul itu belum ditangkap oleh Yesua, Rabi Saul itu pasti juga memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang ini atau dengan orang-orang yang takut dengan kematian. Jangankan dengan kematian, dengan berkembangnya orang-orang yang percaya Yesua saja, Rabi Saul itu takut loh. Ya, maka kalau kita perhatikan pertobatannya Rabi Saul itu kan pas dalam perjalanan ketika dia mau membunuh semua pengikut-pengikutnya Yesua. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan dia dicegat oleh Yesua dan matanya itu sempat dibutakan karena melihat Yesua dalam wujud cahaya kemuliaan. Dan setelah itu Rabi Saul bertobat dan dia menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kalau Rabi Saul belum menerima Yesua pada waktu itu, dia pun saya yakin pasti juga memiliki perasaan yang sama dengan orang-orang ini atau dengan orang-orang yang takut dengan kematian. Tapi karena dia melihat sendiri Yesua melalui cahaya kemuliaannya, dia melihat sendiri ada satu kehidupan di dalam Yesua. Sehingga bagi Rabi Saul, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi baginya kematian itu justru sebuah keuntungan. Nah di sini saudara, kita bisa tahu bahwa kematian adalah sebuah keuntungan bagi orang-orang percaya Yesua seperti Rabi Saul. Itu karena yang pertama melalui kematian kita akan mendapatkan kehidupan. Ya, jadi kalau Rabi Saul sampai mengatakan
Hidupku bagiku, kalau aku hidup itu hamasiah, artinya kalau aku hidup, hidupku itu untuk melayani Yesus Sang Masiah. Sedangkan kalau aku mati, bagiku mati itu adalah keuntungan. Sekarang kita tahu kenapa Rabi Saul mengatakan mati adalah keuntungan. Yang pertama, karena melalui kematian kita akan mendapatkan kehidupan. Amin. Melalui kematian Yesua kita diberitahu, saudara, ketika Yesua mati, sebetulnya Yesua itu turun ke jurang maut. Karena apa? Karena Yesua itu mendapati ada kehidupan di dalam jurang maut itu yang harus dia selamatkan. Nah, kalau dikatakan ketika Yesua mati, dia turun ke jurang maut karena Yesua mendapati ada kehidupan di sana. Pertanyaannya sekarang, kehidupan siapa yang sedang diambil oleh Yesua dari jurang maut itu? Tidak lain adalah kehidupan saudara dan saya. Maka kita mengenal Yesua mati supaya kita hidup. Pengertian ini, saudara, datang dari huruf mem yang ada di dalam rangkaian kata mawet yang artinya mati, di mana huruf mem ini memiliki beberapa arti. Satu di antaranya memiliki arti mayim yang artinya water atau air yang berbicara tentang kehidupan. Tapi mem itu juga memiliki arti sacrifice, atau huruf mem itu juga memiliki arti sacrifice yang artinya pengorbanan. Dan pengorbanan di sini berbicara tentang kematian Yesua. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau dikatakan ketika Yesua mati dia turun ke jurang maut karena Yesua mendapati ada kehidupan di sana, kehidupan yang sedang diambil Yesua dari jurang maut itu tidak lain adalah kehidupan saudara dan saya. Tapi melalui kematian orang akan mendapatkan kehidupan ini dengan satu catatan. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Di luar orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, saya katakan tidak akan pernah terjadi yang namanya dengan kematian itu kita akan mendapatkan kehidupan. Tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena Yesua itu satu-satunya pribadi yang disebut Nabi iya, Tuhan juga iya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Dan hanya orang yang menerima dan percaya bahwa Yesua adalah kebangkitan dan hidup, dialah yang akan melihat dan mengalami kehidupan itu kelak ketika dia mati nanti. Jadi jelas sudah, saudara, kematian bagi orang percaya Yesua itu sebetulnya hanya sebuah jalan masuk ke alam kehidupan yang baru yang disebut dengan Hayim Lanetzah atau kehidupan kekal. Dan ini pasti terjadi kepada kematian orang-orang percaya Yesua. Wong Yesua yang ngomong ini saja kan juga bangkit pada waktu dia mati. Maka otomatis kalau Yesua bangkit, roh Bapa Yahweh yang membangkitkan Yesua itu akan membangkitkan juga orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Wong Yesua saja yang mati dia dibangkitkan oleh roh Yahweh, maka kita yang percaya kepada Bapa Yahweh, roh Bapa Yahweh yang kita imani itu pasti juga akan membangkitkan kita dari kematian. Karena kita percaya kepada Bapa Yahweh, kita juga percaya kepada Yesua. Jadi yang pertama, kenapa dikatakan kematian itu sebuah keuntungan? Karena melalui kematian, Rabi Saul, saudara dan saya pasti mendapatkan kehidupan yang disebut dengan Hayim Lanetzah atau kehidupan kekal. Nah, kemudian yang kedua, kematian dikatakan sebuah keuntungan itu karena kematian orang-orang percaya itu yakar atau berharga atau mulia.
Huruf waw di dalam kata mawet yang memiliki arti glory atau kemuliaan. Arti dari huruf waw yang memiliki arti glory atau kemuliaan ini memberitahu kepada kita. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab Tehillim atau kitab Mizmor atau kitab Mazmur pasal 116, di situ Raja Daud mengatakan apa, saudara? Berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudus atau orang-orang yang percaya kepada Yahweh. Saya percaya, saudara, ketika Rabi Saul mengatakan mati itu bagiku adalah sebuah keuntungan. Waktu itu saya percaya ketika Rabi Saul mengatakan ini, pasti dia juga terilhami oleh perkataan Raja Daud ini di dalam kitab Tehillim atau Mazmur 116. Dan dikatakan berharga itu karena sangat sulit untuk mendapatkan orang-orang benar di dalam Bapa Yahweh di zaman-zaman ini atau di waktu-waktu ini. Zaman ini, saudara, ini zaman yang saya katakan persis dengan zamannya Nuh dulu. Sangat sulit untuk mendapatkan orang benar di zamannya Nuh dulu. Waktu itu orang benar di hadapan Bapa Yahweh yang didapati itu hanya Noah atau Nuh dan keluarganya. Dan kita sudah pernah diberitahu, saudara, siapa orang benar itu. Orang benar menurut kata sadik yang artinya righteous man atau orang benar. Satu di antaranya orang benar itu orang yang percaya Yahweh dan Yesua. Dan orang benar itu juga orang yang mempertahankan imannya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai akhir kehidupannya atau sampai mati. Jadi orang benar itu selain orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, orang benar itu orang yang juga melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tetapi orang benar itu juga orang yang mempertahankan imannya di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai akhir kehidupannya atau sampai mati. Nah, di dalam kitab Misle atau di dalam kitab Amsal pasal ke-18 ayat yang ke-10, di situ jelas memberitahu kita siapa orang benar itu. Di situ dikatakan nama Yahweh menara kekuatan, orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan atau diselamatkan. Di sini jelas yang dimaksud dengan orang benar itu berarti orang yang ngapain kepada nama Yahweh. Orang yang berlari kepada nama Yahweh. Berlari di sini ini bisa berarti ketika orang itu sedang ada dalam satu persoalan, dia datangnya itu hanya kepada Bapa Yahweh. Tapi berlari di sini ini juga bisa berarti orang yang percaya dan beriman hanya kepada Yahweh dan Yesua. Nah, tentu saja yang dimaksud di sini itu tidak hanya orang yang percaya Yahweh dan Yesua tapi kehidupannya brengsek, bukan seperti itu. Yang dimaksud tentu orang yang percaya Bapa Yahweh dan Yesua tapi kehidupannya itu juga benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mengacu tentang orang benar dari kata sadik ini, sangat sulit untuk menemukan orang-orang benar sejak zamannya Nuh sampai hari ini. Dan itu jumlahnya sangat sedikit dan bisa dihitung dengan jari. Jadi sangat sulit menemukan orang-orang benar sejak zaman Nuh sampai hari ini. Jangankan orang benar, orang yang mau diselamatkan Bapa Yahweh lewat Nuh saja, itu bukannya percaya kepada kata-katanya Nuh, justru Nuh itu malah diejek. Ya, Nuh itu dianggap gila. Bangun kapal, bikin bahtera, bikin kapal kok di atas gunung. Lah ketemu pirang perkara. Ya, bikin kapal di atas gunung itu mau dapat air dari mana Nuh? Sehingga Nuh itu diejek dan dianggap gila. Kalau kita perhatikan saudara, ini persis dengan zaman sekarang ini.
Orang mau diselamatkan lewat nama Yahweh, tidak mau. Padahal Yesaya 43 ayat 11 jelas memberitahu bahwa juru selamat itu hanya Yahweh, di dalam Yeshua HaMasyiah kita menyembahnya. Yesaya 43 ayat 11, kalau kita lihat di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, di situ dikatakan Anoki, Anoki Yahweh, Wo'en Mibal Adai Mosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi jelas di sini yang menyelamatkan manusia itu cuman Bapak Yahweh. Di dalam Yeshua HaMasyiah kita menyembah, bukan di dalam nama yang lain. Jadi kalau kita perhatikan zamannya Nuh dulu itu persis dengan zaman sekarang ini. Orang diberitakan nama Yahweh, terimalah Bapa Yahweh supaya engkau diselamatkan. Terkadang ketika kita memberitakan tentang nama Bapa Yahweh, memberitakan tentang kebenaran Yesua, kita memberitakan tentang Torah yang harus juga kita hidupi, justru kita dilecehkan, saudara. Kita tidak dianggap, bahkan kita terkadang tidak jarang terjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran Bapa Yahweh dan Yesua itu ditertawakan oleh orang-orang yang diberitakan. Maka di mata Bapak Yahweh, saking sulitnya mendapatkan orang benar, maka ketika orang yang dikatakan benar itu mati, Bapak Yahweh itu seperti mendapatkan orang yang masih genuine, orang yang masih murni kehidupannya, atau orang yang masih menjaga kehidupannya sama seperti tujuan awal ketika orang itu diciptakan Bapak Yahweh, yaitu untuk kesenangannya Tuhan. Maka dikatakan berharga di mata Yahweh kematian orang-orang kudusnya atau orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Kalau saya bayangkan perasaan Bapak Yahweh ketika mendapatkan kembali roh orang benar yang mati yang kembali kepada Bapak Yahweh, kalau saya bayangkan dengan sebuah ilustrasi, ini seperti ketika kita yang katakanlah kita itu kolektor, ya katakanlah bukan kolektor, tetapi kita pecinta otomotif. Katakanlah kita sayang dengan kendaraan, baik itu mobil atau sepeda motor yang kita sayangi. Lalu pada saat mobil kesayangan atau sepeda motor kesayangan kita itu rusak, mungkin itu mobil atau sepeda motor yang antik. Lalu ketika kita mencari spare part genuine untuk mobil dan kendaraan kita, dan kita mendapatkannya dengan sangat sulit di tengah-tengah banyaknya spare part KW yang beredar di pasaran, dan itu juga mirip dengan spare part genuine-nya, maka kita orang-orang yang minded dengan spare part genuine, rasanya ketika mendapatkan spare part genuine itu pasti sangat puas, sekalipun kita harus membayar mahal, saudara. Saya pribadi itu lebih suka dengan spare part yang kalau bisa, katakanlah spare part itu bisa baru ya puji Tuhan, tapi kalau tidak bisa dapat bekas, yang penting genuine masih bagus, bawaan pabrik. Saya dulu ingat, saudara, pada waktu saya benerin mobil saya yang antik, mobil Datsun Triple S double karburator. Waktu itu saya overhaul mesinnya, saudara. Nah, pada waktu dibuka, mesinnya ini dibuka karena sudah lama mobil ini mesinnya tidak pernah di overhaul. Waktu buka bautnya itu dol dratnya, saudara. Nah, saya waktu itu beli baut, saya cari baut, tapi saya tidak mau pakai baut yang baru, yang secara harganya sebetulnya baut baru dengan panjang yang sama, dengan ukuran drat yang sama, itu harganya murah.
Tapi justru saya cari baut bekas, mur baut bekas. Itu harganya jauh lebih tinggi, saudara. Ya, saya ingat saya cari mur baut bekas waktu itu di dekat bundaran Taman Siliwangi itu. Ada satu toko kecil, di situ dia khusus jualan mur baut bekas copotan dari mobil-mobil asli. Nah, itu mur baut yang genuine, yang asli bawaan pabrik. Saya lebih suka beli yang bekas, tapi deratnya masih bagus. Dan saya suka beli yang bekas ini karena ini genuine, bawaan pabrik, saudara. Lain kualitasnya dengan yang baru, yang harganya jauh lebih murah. Saya ingat pada waktu itu, mur atau baut yang baru, panjang 15 cm untuk blok mesin itu, harganya sekitar yang baru itu cuman Rp3.000. Tapi yang bekas itu justru saya beli dengan harga Rp25.000. Nah, kenapa saya lebih milih yang Rp25.000? Karena yang Rp25.000 ini genuine. Bawaan mobil, copotan dari mobil, deratnya masih bagus, masih utuh dan masih tebal. Saya lebih suka yang seperti ini, saudara. Ya, jadi kalau saya bayangkan perasaan Bapak Yahweh ketika mendapatkan kembali roh orang benar yang mati, yang kembali kepada Bapa ini seperti kalau saya bayangkan, ini seperti ketika kita mencari spare part genuine untuk kendaraan kesayangan kita, saudara. Yang saya katakan tidak mudah, sangat sulit untuk mendapatkan spare part genuine di tengah-tengah banyaknya spare part KW yang juga beredar di pasaran dan itu mirip dengan spare part genuine-nya. Maka ketika kita yang minded dengan spare part genuine, apa-apa harus genuine, rasanya ketika mendapatkan spare part genuine itu pasti sangat puas. Sekalipun harus membayar dengan harga yang mahal. Apalagi kalau sampai kita bisa dapat spare part genuine, tapi harganya murah, wah itu kepuasannya bisa 2 kali lipat, saudara. Ya, jadi perasaan Bapak Yahweh juga seperti itu. Karena ketika orang itu mati, rohnya kan kembali kepada Bapa. Nah, jadi ketika roh orang-orang benar itu kembali kepada Bapa, Bapak Yahweh itu seperti kedatangan orang-orang yang masih genuine, orang-orang yang masih masuk kategori murni kehidupannya, orang yang menjadi pelaku firman semasa hidupnya dan orang yang menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah generasi yang dikatakan bengkok oleh firman Tuhan ini. Dan yang pasti, saudara, karena Syamayim itu harus diisi cuman oleh orang-orang benarnya Bapak Yahweh. Di luar orang percaya Bapak Yahweh tidak mungkin diizinkan mengisi Syamayim. Begitu orang itu mati, kemudian dia sampai di pintu gerbang Syamayim, akan dilihat dulu di batukmu, di jidatmu, di dahimu, itu meterainya nama siapa, kamu dimiliki oleh siapa, tubuh dan jiwa rohmu. Begitu dicek, namanya bukan Yod-He Wohe, belok kiri, ya. Ini bukan tempatmu, tempatmu di sana, belok kiri sana, ya, di dalam jurang kebinasaan. Karena apa? Karena semasa hidupmu kamu sudah diberitahu kebenaran bahwa juru selamat satu-satunya itu hanya Yahweh, tetapi kamu menolak sampai akhir hidupmu. Sekarang kamu pun menerima upahmu. Ya, mohon maaf, ini bukan tempatmu, tempatmu belok kiri sana. Ya, itu nanti begitu kamu sampai loket, yang namanya loket jurang kebinasaan, tanya masuknya kemana. Jadi kenapa dikatakan kematian itu sebuah keuntungan? Karena kematian orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua itu yakar atau berharga atau mulia.
yang artinya juga orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, dia pasti melihat kemuliaan Elohim melalui kematiannya, yaitu kehidupan. Amin. Maka pada waktu Yesua, kalau saudara ingat, waktu Lazarus sakit keras dan dia mau mati, itu kan tetangga-tetangganya Lazarus sama saudara-saudaranya itu nyariin Yesua. Nah, pada waktu Yesua itu dilapori soal Lazarus yang sakit dan mau mati, Yesua ngomongnya apa, saudara? Dengarkan ya, penyakitnya Lazarus itu tidak akan membawa kepada kematian. Padahal secara Lazarusnya mati benar enggak kalau secara mata manusia? Mati benar. Tapi ketika Lazarus mati dan dibangkitkan oleh Yesua pada waktu itu, itulah yakar atau kemuliaan yang dimaksud, yang ditunjukkan kepada Yesua. Jadi melalui kebangkitannya Lazarus ini, saudara, kita tahu bahwa kematian orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua itu tidak akhir atau bukan akhir dari segala sesuatunya. Urusannya dengan dunia, dengan orang-orang yang ada di dunia memang selesai. Tetapi urusannya dengan Bapa Yahweh itu masih ada. Nah, satu di antara urusannya dengan Bapa Yahweh, orang yang mati di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu mau ditunjukkan atau diperlihatkan kemuliaan Elohim, yaitu yang disebut dengan Hayim Lanitzah atau kehidupan kekal. Jadi kematian adalah sebuah keuntungan. Itu karena kematian orang-orang percaya Bapa Yahweh dan Yesua adalah yakar, berharga dan mulia di hadapan Elohim. Kemudian saudara, kematian adalah sebuah keuntungan. Itu karena ketika mati ada jaminan bagi jiwa roh kita, pasti selamat melalui tanda keselamatan, yaitu tanda kepemilikan yang sudah termeterai di dahi kita. Yaitu tandanya apa? Nama Yahweh. Dan ini sesuai dengan kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal ke-14 ayat yang pertama. Kalau saudara melihat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama, di situ dikatakan ada 144.000 orang yang ada bersama-sama dengan Yesua. Nah, siapakah 144.000 orang yang bersama dengan Yesua ini? Kalau orang yang jumlahnya 144.000 itu bisa bersama-sama dengan Yesua, itu sebetulnya sedang memberitahu kepada kita bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, cuman pertanyaannya siapa 144.000 orang yang diselamatkan itu? Di dahinya itu ada nama siapa? Itu loh, yang membuat orang-orang itu bisa diselamatkan. Dan sesuai kitab Gilyahna atau Wahyu 14 ayat yang pertama, bahwa di dahi orang-orang yang ada bersama-sama dengan Yesua yang jumlahnya 144.000 itu ada tanda meterai kepemilikan nama Yahweh. Jadi saudara-saudara sekalian, nama Yahweh itu benar-benar nama yang menyelamatkan. Amin. Huruf Tau yang ada di dalam kata mawet yang memiliki arti a mark atau sebuah tanda, Tau yang memiliki arti seal atau segel atau meterai, Tau yang memiliki arti ownership atau kepemilikan, dan Tau yang juga memiliki arti mark of salvation atau tanda keselamatan ini. Arti dari huruf Tau ini memberitahu kepada kita. Maka karena Raja Daud dan Rabi Saul itu tahu bahwa hidupku sekarang itu sudah di dalam Yahweh dan Yesua, maka kematian atas tubuh fanaku itu justru menguntungkan. Karena apa? Karena di hadapan Bapa Yahweh,
Selain kematianku, orang yang percaya kepada Yahweh dan Yesua itu yakar atau sangat berharga dan mulia. Aku yang mati di dalam Yahweh dan Yesua, jiwa rohku itu pasti tenang. Karena apa? Karena Firdaus Yahweh itu pasti tersedia bagiku. Rohku itu tidak akan gentayangan kemana-mana seperti kuntilanak, seperti pocong, tidak akan. Rohku itu tidak akan gentayangan karena tanda keselamatan itu sudah aku miliki, yaitu nama Yahweh. Jadi dari sini saudara-saudara sekalian, kita bisa menarik satu pelajaran penting. Bahwa pada saat kita mati nanti, jangan sampai kita mati tapi tidak di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi mintalah Ruach HaKodes itu untuk membuat engkau untuk tetap bisa mempertahankan imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua sampai kesudahannya atau sampai kematian atau sampai nanti Adonai Yesua datang menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Dan saudara, siapapun saudara yang mendengar firman ini, saudara yang belum menerima meterai nama Yahweh, segeralah miliki meterai itu melalui baptisan pembaruan. Supaya apa? Supaya kelak ketika kita mati nanti, supaya kelak ketika saudara nanti mati, Bapak Yahweh itu akan menyambut roh kita dan Bapak Yahweh itu akan berkata, selamat datang orang benarku di dalam Firdausku, aku sangat mengasihimu. Amin. Saudara pengen mendengar kata-kata sambutan dari Bapak Yahweh seperti ini, atau pengen mendengar, tunggu dulu, jangan masuk. Kamu mau kemana? Saya mau masuk ke surganya Yahweh. Ya tunggu dulu, lihat. Meterai di dahimu, di jidatmu, di batukmu itu siapa namanya? Setelah dilihat ternyata bukan Yod-Heh-Wah-Heh, ya minggir, belok kiri. Ini bukan tempatmu. Nah saudara mau mendengar kata-kata sambutan dari Bapak Yahweh yang dikatakan, selamat datang orang benarku di dalam Firdausku dan aku sangat mengasihimu, atau minggir belok kiri sana. Ya, mana yang saudara inginkan itu ditentukan dari sekarang. Yang saya katakan sekarang ini masih ada kesempatan buat saudara untuk menerima Bapa Yahweh Adonai Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, saya katakan mumpung masih ada kesempatan, karena nanti begitu kesempatan itu sudah ditutup dan saudara mati tapi belum dalam iman percaya yang benar di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, mohon maaf, saya percaya saudara tidak akan pernah mendengar kata-kata sambutan dari Bapak Yahweh di pintu gerbang Syamayim yang dikatakan, selamat datang orang benarku di Firdausku. Mari masuk ke Firdausku, aku sangat mengasihimu. Saudara tidak akan pernah dengar kata-kata sambutan seperti ini. Ya, karena apa? Saudara semasa hidup diberitahu kebenaran Juru Selamat itu hanya Yahweh, tetapi dengan mentah-mentah saudara kekeh menolak Bapa Yahweh Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, mintalah anugerah untuk engkau bisa mengenal dan menerima Bapa Yahweh. Menerima Bapa Yahweh dan Yesua itu anugerah. Maka mumpung masih ada kesempatan, mintalah anugerah untuk menerima Bapa Yahweh dan Yesua. Karena nama Yahweh di dalam Yesua itu meterai tanda keselamatan, supaya kelak ketika kita mati nanti, Bapak Yahweh saya percaya pasti menyambut roh kita di pintu gerbang Syamayim, dan dia akan berkata dengan penuh kasih, selamat datang orang benarku di Firdausku, aku sangat mengasihimu. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin.